Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Sinta Diary. Kisah Sanja Batabuah yang makin seru aja pastinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Tanah Minang. Perang gaib di Tanah Minang. Sanja Batabuah. Di dalam ruangan kantor yang dipenuhi tumpukan berkas dan papan penuh coretan, Ilo duduk dengan wajah yang tegang. Lampu redup menerangi wajahnya yang penuh kerutan akibat kelelahan di hadapannya. Layar komputer menampilkan rekaman CCTV dari universitas. Ilo menghantam meja dengan kepalan tangan. Semua bukti seolah menghilang begitu saja. Tidak ada jejak pelaku, tidak ada sidik jari, tidak ada rekaman suara, seolah pembunuhan itu terjadi dalam gambar. Namun matanya tetap terpaku pada layar, meneliti setiap detik rekaman. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Matanya membelalak saat dia melihat dua sosok lelaki memasuki gedung kosong di kampus. Ia memperbesar gambarnya. Tunggu. Siapa mereka? Gumam pelan. Ilo menajamkan tatapannya. Wajah dua pria itu memang tidak terlalu jelas, tapi bentuk tubuh mereka, cara mereka bergerak, seperti orang yang bukan sekedar mahasiswa biasa. Tangan bergerak cepat, membuka database universitas. Dalam hitungan detik, dia mendapatkan identitas mereka. Troy, mahasiswa pindahan, tidak banyak informasi tentang latar belakangnya. Fadil, atlet kampus, sering terlibat perkelahian tetapi tidak pernah ada catatan kriminal. Menarik. Dia meraih mantelnya, lalu berdiri dengan cepat, menarik resleting hingga terdengar suara gesekan tajam. Dalam satu gerakan, ia menyambar kunci mobilnya dan berjalan keluar dengan langkah yang cepat. Hujan turun tipis di luar kantor, membuat aspal tampak mengkilap. Ilo masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya. Petir menyambar langit seakan memberikan peringatan. Mobil melesat menembus pagi yang kelabu. Mata Ilo fokus ke depan. Kali ini dia punya petunjuk. Ya, dia akan menemukan mereka dan dia akan mendapatkan jawaban. Langit masih kelabu ketika Ilo memarkirkan mobilnya di halaman kampus. Dia turun dari mobil, merapikan jasnya, lalu menatap gedung universitas yang kini menjadi pusat penyelidikannya. Kasus ini aneh. Tidak ada petunjuk konkret, tidak ada saksi yang benar-benar melihat kejadian. Dan yang paling aneh, dua mayat yang ditemukan memiliki pola kematian yang sangat berbeda. Yang pertama, seorang mahasiswi yang kehabisan darah di laboratorium tanpa ada luka terbuka. Yang kedua, seorang wanita, tubuhnya tercabik-cabik di gedung olahraga. Dua pembunuhan dalam waktu yang berdekatan di tempat yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Ilo sudah membuat janji dengan pihak keamanan kampus untuk melihat lebih banyak rekaman CCTV. Namun yang lebih penting, dia harus menemukan dua mahasiswa yang terlihat dalam rekaman semalam, Troy dan Fadil. Mereka adalah satu-satunya orang yang tertangkap kamera masuk ke dalam gedung kosong di malam kejadian. Saat melangkah melewati lorong, matanya menangkap suasana kampus yang terasa lebih sunyi. Beberapa mahasiswa bergerombol dengan wajah tegang, berbisik-bisik satu sama lain. Beberapa petugas keamanan berjaga di beberapa titik, menambah kesan bahwa kampus ini bukan lagi sekedar tempat belajar, tetapi telah berubah menjadi lokasi penyelidikan kejahatan. Sampai di ruang keamanan, seorang pria berbadan besar dengan seragam biru menyambutnya. Detektif Ilo,
Perkenalkan saya Rahmat, kepala keamanan di sini," katanya sambil mengelurkan tangan. "Saya ingin melihat rekaman CCTV lebih banyak, terutama yang ada di sekitaran gedung olahraga dan gedung kosong itu." Rahmat mengangguk, lalu membawanya ke sebuah ruangan kecil yang dipenuhi layar monitor. Seorang petugas sedang duduk di depan komputer, terlihat sedikit gelisah. "Putar rekaman semalam," kata Rahmat. Petugas itu mengetik sesuatu di keyboard, lalu beberapa rekaman mulai diputar di layar. Ilo memperhatikan dengan seksama. Di layar pertama, rekaman dari gedung olahraga menunjukkan beberapa mahasiswa keluar masuk area pada sore hari. Tidak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya waktu berlalu dengan cepat dan gedung itu mulai sepi. Lalu tiba-tiba layar berkedip seperti ada gangguan. Sekejap rekaman menjadi buram, seperti ada sesuatu yang mengacaukan sinyal kamera. Setelah itu tampak sesosok bayangan bergerak cepat, terlalu cepat untuk manusia biasa. Ilo menyipitkan mata. Berhenti di situ dan perbesar gambarnya." Petugas itu mencoba memperbesar, tetapi sosok itu terlalu kabur, hampir seperti bayangan yang hanya melintas kilas. Tidak masuk akal. Tidak ada manusia yang bisa bergerak secepat itu, gumam Ilo. Dia berlari ke layar berikutnya yang memperlihatkan rekaman dari gedung kosong. Inilah yang paling menarik perhatiannya. Dua sosok terlihat jelas, Troy dan Fadil. Mereka masuk ke dalam gedung dengan gerakan yang tidak biasa, seolah-olah sedang berburu sesuatu. Ilo mengetuk jari di meja, berpikir keras. "Apa kalian punya rekaman mereka keluar dari gedung?" Petugas kembali mengetik, tetapi setelah beberapa menit dia menggeleng. "Tidak ada, Pak. Mereka tidak terlihat keluar dari gedung ini." "Jadi mereka masuk tapi tidak pernah keluar?" Rahmat mengangkat bahu. Entah bagaimana, rekaman ini juga terganggu beberapa menit sebelum polisi datang ke lokasi." Ilo semakin penasaran. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dua mahasiswa ini harus dia temui. Dengan informasi itu, ia meninggalkan ruangan dan mulai mencari informasi tentang Troy dan Fadil. Saat berjalan melewati koridor, seorang dosen yang mengenalnya menyapa, "Detektif Ilo, apa Anda sedang menyelidiki kasus ini?" "Ya. Apa Anda tahu sesuatu tentang dua mahasiswa yang bernama Troy dan Fadil?" Dosen itu berpikir sejenak. "Ya, saya mengenal Fadil. Dia mahasiswa yang menonjol, cukup cerdas dan bagaimana ya, sedikit misterius. Tapi saya kurang tahu tentang Troy. Yang jelas, Fadil punya reputasi sebagai orang yang tidak mudah bergaul kecuali dengan orang-orang tertentu." Ilo mencatat informasi di kepalanya. "Apa Anda tahu di mana saya bisa menemukan mereka sekarang?" Dosen itu menggeleng. "Tidak yakin, tapi coba ceklah ke kantin atau lapangan belakang. Fadil sering di sana." Ilo mengangguk sebagai tanda terima kasih, lalu segera melanjutkan pencariannya. Setelah beberapa menit berjalan ke arah kantin, dia melihat seorang mahasiswa bertubuh tinggi dengan rambut sedikit berantakan sedang duduk sendiri di salah satu meja sudut. Fadil, ya. Ilo tidak ragu. Dia berjalan mendekat dan menarik kursi di hadapan Fadil tanpa meminta izin. "Fadil?" tanyanya langsung. Fadil menatapnya dengan pandangan tajam. Ia tidak tampak terkejut, tapi ada sesuatu di matanya yang menunjukkan kewaspadaan. "Ya, Anda siapa?" "Detektif Ilo." Dia lalu mengeluarkan lencana dan meletakkannya di atas meja. "Saya ingin bicara tentang malam kemarin. Kau dan temanmu yang bernama Troy masuk ke dalam gedung kosong itu kan?" Fadil tidak langsung menjawab. Dia menatap lencana itu sebentar, lalu mengangkat alis. Lalu, aku ingin tahu kenapa kalian ada di sana." Fadil menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan tangan. "Aku tidak tahu apa yang Anda bicarakan, detektif." Ilo tersenyum tipis. "Tapi kamera CCTV bilang sebaliknya." Senyum Fadil memudar sedikit, tetapi ia tetap mempertahankan ekspresi tenangnya. "Ya, mungkin saja kan CCTV salah menangkap gambar." Ilo tidak mudah tertipu. Dia sudah sering berhadapan dengan orang yang mencoba menutup sesuatu. "Dengar, saya bukan orang yang suka bermain teka-teki. Saya hanya ingin tahu apa yang terjadi. Kau dan Troy masuk ke gedung itu, lalu seseorang terbunuh. Kalau Anda tidak punya jawaban yang bagus, maka
Saya bisa membawa Anda ke kantor untuk diinterogasi lebih lanjut. Fadil terdiam sekilas, matanya terlihat penuh pertimbangan, seolah sedang menimbang apakah harus berbicara atau tidak. Namun sebelum dia sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki mendekat. Ilo menoleh. Ya, Troy baru saja tiba dan dari ekspresinya dia tahu pembicaraan ini baru saja menjadi lebih menarik. Ilo menatap Troy yang baru saja duduk di samping Fadil. Dia mengamati ekspresi mereka berdua tenang, terkendali, tetapi ada sesuatu di balik mata mereka yang membuatnya semakin curiga. Dia menyadarkan tubuhnya ke kursi, melipat tangan di depan dada, lalu berbicara dengan nada santai tetapi tetap tajam. Kalian tahu kenapa aku di sini kan? Fadil menatapnya tanpa ekspresi, sementara Troy bersedekap dengan sikap malas. Sudah dibilang detektif, kami memang ke Gunung Kosong itu, tapi kami tidak tahu apa-apa tentang kejadian malam itu, kata Fadil dengan suara tenang. Ilo mengangguk, matanya tak lepas dari mereka berdua. Kalian berdua masuk ke gedung itu, lalu menghilang tanpa jejak. Tidak ada rekaman CCTV yang menunjukkan kalian keluar. Aku ingin tahu, bagaimana kalian berdua bisa menghilang begitu saja? Troy tersenyum kecil. Mungkin CCTV-nya rusak. Ilo mengetuk jarinya di meja, menatap mereka berdua lebih tajam. Dan mungkin saya juga bisa menganggap kalian berdua ada hubungannya dengan dua mayat yang ditemukan di kampus ini. Fadil dan Troy saling bertukar pandang, tetapi sekejap tak ada ekspresi kaget, tak ada kepanikan, hanya kesan, seolah mereka sudah memperkirakan pertanyaan ini akan datang. Kami mau mendengar sesuatu di sana, tapi kami tidak sempat melihat apa-apa. Ya, begitu mendengar kegaduhan, kami berdua langsung pergi, kata Fadil akhirnya. Ilo mengetuk jemarinya lebih cepat, matanya terpaku, berusaha menangkap tanda kebohongan, namun ada sesuatu yang membuatnya semakin ragu. Dia merasakan suara samar di kepalanya, bukan suara dari luar, melainkan suara bisikan dalam pikirannya sendiri. Sesuatu yang asing mengatakan, mereka berbohong. Kening Ilo berkerut. Suara itu aneh, tidak berasal dari hatinya sendiri, seperti sesuatu yang berusaha memperingatkan. Dia menyipit, lalu mencoba membaca ekspresi Fadil dan Troy lebih dalam. Mereka tetap terlihat tenang. Jadi, kalian tidak melihat siapapun di sana? Tanyanya lagi, kali ini lebih menekan. Benar, jawab Troy tanpa ragu. Ya kami kan hanya sempat masuk ya, lalu pergi, tambah Fadil. Perkataan mereka terlalu sempurna, terlalu kompak, tidak ada celah untuk meragukan apa yang mereka katakan, setidaknya tidak dalam batas logika manusia. Namun suara di kepalanya tadi tak bisa diabaikan begitu saja. Dia mendekatkan tubuhnya sedikit ke arah mereka. Kalau begitu, saya hanya ingin memperingatkan kalian, jika kalian melihat atau mendengar sesuatu yang aneh, kalian harus melapor padaku. Kampus ini sudah cukup kacau, ditambah lagi jika ada lagi mayat yang muncul begitu saja. Fadil dan Troy mengangguk bersamaan, tetapi tanpa janji yang sungguh-sungguh. Ilo mendengus kecil, lalu bangkit dari kursinya. Baik, saya tidak bisa menahan kalian lebih lama. Saat dia melangkah pergi, dia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ya, tatapan Fadil dan Troy yang mengawasi di belakang, tatapan tidak biasa, seperti dua makhluk yang sedang mengukur apakah seseorang layak menjadi ancaman atau bukan. Saat keluar dari kantin, Ilo meraih ponsel dan menghubungi seseorang. Johan, tolong selidiki latar belakang dua mahasiswa yang bernama Fadil dan Troy. Memangnya ada sesuatu mencurigakan, jawabnya. Ilo melirik ke arah belakang, ke arah kantin yang kini sudah tak terlihat. Ya, mungkin, jawabnya singkat. Dia mengakhiri panggilan, lalu berdiri di tengah halaman kampus yang lengang. Perasaan tak enak masih menggelayuti pikirannya. Suara bisikan tadi masih terngiang di benaknya. Mereka berbohong. Tapi yang lebih mengganggunya, siapa yang membisikkan kata-kata itu? Ilo duduk di dalam mobil, mengetuk-ketuk jemari ke kemudi sambil merenung. Percakapan dengan Fadil dan Troy tidak memberi jawaban yang memuaskan. Dia meraih ponselnya, menggulir daftar kontak. Kali ini dia menghubungi seorang rekannya yang lain, Reno, petugas administrasi kepolisian yang sering membantunya dalam mencari data. Reno, saya butuh alamat rumah dua mahasiswa ini, katanya langsung begitu panggilan tersambung. Siapa namanya? Fadil dan Troy. Oke, sebentar. Ilo menunggu sambil menyalakan sebatang rokok. Asapnya membumbung pelan di dalam mobil. Tak lama kemudian, Reno kembali bersuara.
Oke, aku sudah dapat data mereka. Fadil tinggal di daerah pinggiran kota, sementara Troy tinggal di kawasan elit. Oke, bagus. Kirimkan alamatnya ke ponselku. Baik. Tapi nanti dulu. Untuk apa kau ingin mencari mereka? Insting, Reno. Aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Tak lama setelah menerima alamat yang dikirim Reno, Ilo memutuskan untuk mendatangi rumah Troy lebih dulu. Mobilnya melaju, melewati jalanan kota hingga memasuki kawasan perumahan elit tempat orang-orang dari kalangan atas tinggal. Begitu sampai, Ilo memarkirkan mobilnya di depan gerbang besar berwarna hitam dengan ornamen emas. Rumah itu terlihat luar biasa. Bangunan lantai 2 bergaya modern dengan pilar megah dan halaman luas yang terawat dengan sempurna. Dia menekan bel. Tak lama kemudian, seorang pelayan membukakan pintu gerbang. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Ilo mengeluarkan rencananya. Saya detektif Ilo. Saya ingin bicara dengan orang tua dari Troy. Pelayan itu tampak terkejut tetapi segera mempersilakan masuk. Silakan tunggu sebentar tuan. Ilo melangkah masuk, membiarkan matanya menyapu sekeliling rumah. Mewah, nyaman. Tak ada tanda-tanda ada sesuatu mencurigakan. Tak lama kemudian, 2 orang muncul dari dalam rumah. Seorang pria berwajah tegas, berkarisma, Dharma, ayah dari Troy. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan senyuman ramah, Rati, ibundanya. Detektif, ada yang bisa kami bantu? Dharma menyapa dengan suara beratnya. Ilo mengangguk, menjabat tangan mereka satu persatu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya hanya ingin bertanya beberapa hal tentang Troy. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Aroma teh melati memenuhi ruangan, sementara seorang pelayan datang membawa minuman untuk mereka. Jadi, detektif, apa yang ingin Anda tanyakan tentang putra kami? Rati membuka percakapan. Ilo menatap keduanya, mencari celah di balik kelemahan mereka. Troy disebut-sebut berada di sekitaran lokasi saat kejadian kampus kemarin. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan Troy di rumah. Apa ada sesuatu yang berbeda? Katanya langsung. Dharma tersenyum tipis. Troy anak yang baik. Mungkin sedikit tertutup, tapi dia tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Rati mengangguk. Ya, dia cerdas, bertanggung jawab. Kadang dia suka pergi sendiri tanpa memberitahu kami, tapi itu hanya karena dia butuh waktu sendiri. Ilo memperhatikan nada bicara mereka terlalu lancar, tak ada jeda berpikir, seolah mereka sudah mempersiapkan jawaban itu sebelumnya. Lalu bagaimana dengan teman-temannya? Tanyanya lagi. Troy tidak banyak bicara soal teman, tapi setahu kami ya, dia tidak punya masalah dengan siapapun, kata Dharma. Ilo mengangkat alis sedikit. Tidak ada yang pernah mencurigakan. Mungkin sesuatu yang tidak biasa terjadi pada dirinya. Rati tersenyum lembut. Detektif, kami bisa menjamin bahwa Troy bukanlah orang yang suka mencari masalah. Ilo tersenyum tipis, tapi dalam hatinya dia tahu jawaban mereka berdua terlalu sempurna. Dia menyandar tubuhnya ke sofa, berbasa-basi sebentar sebelum akhirnya pamit. Saat dia melangkah keluar rumah, dia bisa merasakan tatapan Dharma dan Rati di punggungnya. Tatapan yang tidak biasa. Ketika kembali ke mobilnya dan menyalakan mesin, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mereka tidak mengatakan sesuatu yang mencurigakan, tetapi justru itulah yang membuatnya semakin curiga. Menarik nafas dalam, Ilo membuang asap rokok keluar jendela. Mobilnya melaju pelan melewati jalanan kota yang semakin sepi, meninggalkan kemewahan kawasan tempat tinggal Troy menuju daerah yang lebih sederhana. Berbeda dengan rumah Troy yang megah, alamat Fadil membawanya ke sebuah bengkel rongsok di pinggiran kota. Ilo memarkirkan mobilnya di luar pagar besi. Di dalam terlihat tumpukan kendaraan tua, mesin-mesin bekas, dan sisa-sisa logam berserakan. Tempat ini bukan sekedar bengkel biasa. Ini adalah tempat tinggal bagi sekelompok orang yang hidup bersama seperti keluarga. Saat Ilo melangkah masuk, dia bisa merasakan tatapan tajam dari beberapa pria berperawakan kuat yang duduk di sekitar halaman. Mereka tidak bicara, tetapi sorot mata mereka jelas menunjukkan bahwa kedatangannya tidak disambut dengan baik. Seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengan bangkit dari duduknya, berjalan menghampiri. Siapa kau? Tanyanya dengan suara yang tegas. Ilo mengeluarkan rencananya, lalu menunjukkan dengan tenang. Detektif Ilo, saya ingin bicara dengan seseorang bernama Fadil. Pria itu menyipitkan mata, lalu menoleh ke arah belakang seolah mencari persetujuan dari seseorang yang lebih berwenang.
Dari dalam bengkel, seorang lelaki tua muncul. Dia mengenakan pakaian sederhana, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang menunjukkan wibawa. Ah, detektif. Apa urusanmu dengan anakku? Ha? Apakah keparat itu berkelahi lagi? Tanyanya dengan suara dalam dan berwibawa. Ilo tahu itu pasti Datua Iskandar, sosok yang dianggap sebagai ayah di kelompok ini. Tidak. Tidak ada masalah serius dan saya hanya ingin bertanya beberapa hal tentang Fadil. Ya, ini berkaitan dengan sebuah kasus, tapi saya tegaskan bukan Fadil pelakunya. Hanya saja mungkin dia tahu sesuatu. Saya sudah berbicara dengannya, tapi sepertinya dia cukup tertutup. Jadi aku datang ke sini, Datua, kata Ilo, mencoba menjaga nada suaranya agar tetap sopan. Datua Iskandar mengangguk pelan. Baiklah. Tak masalah jika hanya sebentar. Dia memberi isyarat agar Ilo mengikutinya ke meja kayu di dekat bengkel. Beberapa pria lain tetap berada di sekitar. Duduk dengan sikap waspada, Ilo duduk berhadapan dengan Datua Iskandar. Sementara pria-pria lain tetap memperhatikan. Jadi, apa yang ingin kau tanyakan, detektif? Datua Iskandar membuka percakapan. Ilo menyandarkan tubuhnya sedikit. Fadil disebut-sebut berada di sekitaran lokasi kejadian saat insiden di kampus kemarin. Saya hanya ingin tahu, apakah dia pulang ke rumah pada malam itu? Datua Iskandar tersenyum. Kami tidak selalu mengawasi setiap gerak-gerik Fadil, detektif. Dia sudah dewasa, dia bisa pergi kemana saja dia mau. Apakah dia pernah bercerita sesuatu tentang kejadian itu? Datua Iskandar menggeleng. Tidak. Kami tidak terlalu banyak bertanya soal urusan pribadi. Ilo mengamati ekspresi lelaki tua itu, tapi wajahnya tenang. Terlalu berpengalaman untuk menunjukkan kebohongan. Seorang pria di dekat mereka, Bagindo, menyela dengan suara kasar. Apa kau mencurigai Fadil? Ilo menoleh padanya, tetap menjaga nada suaranya netral. Maaf, saya hanya mengumpulkan informasi. Sama sekali tidak bermaksud untuk mencurigainya, hanya ingin memastikan. Bagindo mendengus, ia bersedekap. Kalau begitu, sebaiknya kau cari informasi di tempat lain. Suasana menjadi lebih tegang. Ilo bisa merasakan bahwa kehadirannya tidak diinginkan di sana. Datua Iskandar angkat bicara lagi. Detektif, aku menghargai tugasmu. Tapi anak-anak di sini tidak terbiasa dengan orang luar yang datang bertanya-tanya. Jika kau tidak punya bukti yang jelas, sebaiknya kau pergi. Ilo menatapnya beberapa detik, lalu menghela napas. Dia tahu dia tidak akan mendapatkan jawaban lebih dari ini. Akhirnya dia berdiri. Oke? Terima kasih atas waktunya, Datua. Mohon maaf jika mengganggu. Tanpa membuang waktu, dia melangkah kembali ke mobilnya. Saat ia menyalakan mesin dan berkendara menjauh, dia bisa merasakan tatapan mereka masih tertuju padanya. Ya, mereka menyembunyikan sesuatu itu jelas. Ilo mengetuk-ketukkan jarinya ke setir. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kini dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan jawaban. Pikiran Ilo masih dipenuhi oleh pertemuan-pertemuan aneh hari ini. Rumah Toy dan keluarganya terlalu sempurna, terlalu ramah. Jawaban mereka mengalir lancar seolah sudah dilatih. Lalu rumah Fadil lebih mirip sarang kawanan liar yang siap menelan siapa saja yang mengusik. Tidak ada jawaban yang jelas, hanya tatapan tajam dan sikap tertutup. Tiba-tiba, dari kaca spion, sebuah mobil hitam terus mengikutinya. Sejak ia keluar dari rumah Fadil, dia memperhatikan dengan seksama. Mobil itu tidak menyalip, tidak mencoba menutup jaraknya, tetap berada di belakang dengan kecepatan sama. Ilo mencoba mengetes. Dia berbelok ke sebuah area pertokoan yang agak ramai, melambat, lalu tiba-tiba mempercepat mobilnya ke arah lain. Mobil itu tetap mengikutinya. Tidak ada keraguan, seseorang mengutus mata-mata untuk membuntutinya. Dan itu membuatnya mengambil keputusan yang mana dia akan ikut terlibat dalam serangkaian kisah yang rumit dan berbahaya. 3 hari kemudian, di kantor kepolisian, Ilo duduk diam di mejanya. File kasus universitas itu terbuka di depannya. 2 pembunuhan brutal, tak ada bukti, tidak ada jejak, tidak ada yang bisa dijadikan petunjuk. 2 pemuda mencurigakan, tapi tertutup rapat oleh orang-orang yang lebih kuat di belakang mereka. Dia menatap kosong pada laporan-laporan itu. Akhirnya, dengan helaan nafas panjang, dia menutup file tersebut. Tangannya meraih stempel merah di atas meja. Kasus ditutup. Di suatu tempat di gedung pemerintahan,
Gedung yang berdiri megah di pusat kota dengan arsitektur modern namun menyimpan rahasia di balik dindingnya. Malam sudah larut. Cahaya lampu kota berpendar melalui jendela besar yang menghadap ke jalanan yang sibuk. Di salah satu ruangan tersembunyi di dalam gedung, sebuah pertemuan rahasia sedang berlangsung. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang dari kayu hitam dengan ukiran halus terbentang cahaya redup dari lilin-lilin besar melayang di udara menerangi wajah di sekelilingnya. Di kursi utama duduk seorang pria berwibawa dengan jas rapi, wali kota. Tapi dia bukan manusia biasa. Di balik matanya yang tajam tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Di sekelilingnya beberapa staf dan penasehat duduk dalam posisi terstruktur, masing-masing mengenakan pakaian formal dengan cincin perak berukir lambang bunian raja di jari mereka. Tak ada satupun manusia biasa di sana. Semua yang hadir adalah bunian raja Malu yang telah hidup di tengah-tengah manusia selama berabad-abad, mengendalikan berbagai aspek kota tanpa disadari oleh dunia luar. Kita tidak mengadakan pertemuan seperti ini tanpa alasan, kata wali kota dengan nada tajam, menggema di ruangan. Tatapannya tajam menyapu satu persatu para stafnya. Semua yang hadir duduk tegap, menunggu seseorang untuk berbicara terlebih dahulu. Seorang pria di ujung meja, seorang staf senior dengan rambut abu-abu dan mata yang dipenuhi kewaspadaan membuka suara. Yang mulia, kita memiliki masalah serius, katanya sambil membuka sebuah berkas di hadapannya. Lalu pria itu melanjutkan, pembunuhan di universitas itu bukan perbuatan manusia biasa. Seorang staf lain, seorang wanita dengan mantel hitam panjang dan suara dingin menyambut, metode pembunuhannya terlalu brutal. Korban kehilangan darah sepenuhnya. Ini pasti ulah bunian gelap. Tiba-tiba seorang staf lain menyentakkan tangannya ke meja menunjukkan foto-foto kasus universitas yang diambil secara rahasia. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika mereka mulai berburu secara terbuka, kita semua juga akan ada dalam bahaya. Kita bunian raja telah menjaga keseimbangan, tapi mereka justru seenaknya merusaknya. Suaranya penuh amarah. Di tengah diskusi yang semakin panas, wali kota mulai bersuara. Jika bunian gelap mulai berburu secara terbuka, maka kita tidak bisa tinggal diam. Ucapan itu seperti gong perang yang menggetarkan semua yang hadir. Tapi yang mulia, kasus ini sudah menarik perhatian manusia. Bahkan pihak kepolisian mulai menyelidiki. Wali kota menyipitkan mata. Manusia biasa tidak jadi masalah. Mereka akan segera kehilangan arah tanpa bukti konkret. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, seseorang menambahkan sesuatu yang membuat ruangan itu jatuh dalam keheningan. Tapi, kita memiliki masalah yang lebih besar. Manuang harimau juga terlihat di sekitar kasus ini. Serang! Seorang staf tak sengaja meremas gelas di tangannya hingga pecah. Terkejut oleh berita itu, wali kota menegakkan tubuhnya. Ekspresinya berubah serius. Ini tidak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Mulai sekarang kumpulkan para elit bunian raja. Kita akan menyelidiki dan memperketat pengawasan. Jika perlu, kita akan menghabisi ancaman sebelum mereka berkembang lebih jauh. Tapi kita tidak boleh gegabah, katanya. Akhirnya suaranya tetap rendah dan berwibawa. Dia tahu bahwa bertindak tanpa perhitungan hanya akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Jika bunian gelap benar-benar sedang berburu tanpa kendali, mereka perlu tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa dalangnya, dan apakah ada ancaman lain yang tersembunyi. Seorang staf, pria dengan jas hitam dan rambut perak yang disisir rapi, sedikit membungkuk. Apakah kita langsung menindak mereka, yang mulia? Tanyanya hati-hati. Wali kota menggeleng pelan. Tidak. Kita harus tahu lebih banyak sebelum bertindak. Kumpulkan pasukan elit, mulai lakukan penyelidikan. Kita harus tahu siapa yang memimpin perburuan ini, seberapa besar jaringan mereka, dan siapa yang melindungi mereka. Para staf bertukar pandang. Sebagian dari mereka mengangguk setuju. Namun seorang wanita dengan rambut hitam panjang tergerai mengentakkan tangannya ke meja. Yang mulia, kita terlalu banyak berpikir. Bunian gelap itu tidak akan berhenti. Jika kita hanya menyelidiki, mereka akan semakin kuat. Wali kota berdiri dari kursinya. Aura mengerikan terpancar darinya. Sebuah kekuatan tak kasat mata menyelimuti ruangan.
Apa kau akan mempertanyakan keputusanku? Wanita itu menelan. Wajahnya yang semula penuh amarah kini berubah tegang. Dia tahu dia telah melewati batas. Tidak, tidak yang mulia, katanya dengan suara lebih rendah. Bagus, selesaikan penyelidikan secepat mungkin. Jika kita menemukan dalangnya, maka kita akan memburu mereka. Semua orang di ruangan itu mengangguk patuh, faham bahwa perintah telah diberikan. Angin malam berembus kencang, membawa hawa dingin yang merayapi tubuh para petarung yang berdiri tegak di halaman utama padepokan. Api obor berkobar liar, menari dalam gelap. Langit di atas kelam, hanya beberapa bintang yang bertahan seolah menjadi pertanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Hindu berdiri di barisan paling depan, tubuhnya tegap, tatapan matanya tajam menatap ke arah bangunan utama padepokan menunggu kemunculan gurunya Datwa Baduya. Di sekelilingnya, ratusan petarung terbaik dari berbagai penjuru telah berkumpul. Beberapa mengenakan pakaian hitam dengan kain yang melilit tubuh mereka siap bergerak. Dalam bayangan, sebagian lain menggenggam senjata, keris, pedang, tombak, atau sekedar tangan kosong yang lebih mematikan daripada besi. Sebuah gong besar di ujung halaman ditabuh sekali. Dum. Suara berat itu menggema, menyelimuti padepokan dengan suasana yang semakin mencekam. Mereka tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah awal dari perburuan yang besar. Datuk Badu yang muncul dari dalam bangunan utama, mengenakan pakaian kebesaran yang serba hitam dengan corak kemasan. Jubahnya berkibar pelan terkena angin. Wajahnya tenang dan penuh wibawa. Tatapan matanya tajam seperti mata harimau yang mengintai dalam gelap. Semua mata langsung tertuju padanya. Dunia manusia telah lama dihinggapi bayangan hitam. Suara itu menggetarkan setiap dada yang mendengar. Kita hidup dalam ketidaktahuan, membiarkan makhluk-makhluk selain manusia menguasai dunia ini. Bunian, manuang harimau, dan makhluk-makhluk lainnya telah menancapkan taring mereka di kota. Beberapa petarung mengepalkan tangan. Gindo merasakan nafas menjadi lebih dalam. Sudah saatnya kita memburu mereka. Bukan sekedar menjaga keseimbangan, tapi untuk memastikan manusia tetap menjadi penguasa dunia ini. Para petarung serentak menghunus senjata. Mata mereka menyala dengan tekad membara. Gindo melangkah maju, kepalanya terangkat, wajahnya penuh ambisi. Lihat baik-baik sekeliling kalian. Kalian bukan sekedar petarung, kalian adalah pemburu. Kita tidak bisa bergerak seperti orang bodoh yang mengayunkan pedang tanpa tujuan. Musuh kita licik, lebih tua, lebih kuat, tapi mereka punya satu kelemahan, sombong. Dia mengangkat tangannya dan menuju ke arah Gindo. Gindo, mulai malam ini kau memimpin perburuan. Mata Gindo menyipit, lalu dia mengangguk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Terima kasih atas kepercayaanmu, Master, ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Datuk Badu yang melanjutkan, membagi pasukan mereka. Kelompok penyelidik bertugas mengumpulkan informasi tentang keberadaan Bunian dan Manuang Harimau. Mereka harus bergerak dalam bayangan, mengamati tanpa terdeteksi. Kelompok eksekutor, begitu target teridentifikasi, mereka lah yang akan menghabisi musuh dalam sekali tebas. Kelompok pemantau kota bertugas mengawasi tempat-tempat strategis, memastikan tidak ada pergerakan mencurigakan tanpa sepengetahuan mereka. Di dalam gudang senjata padepokan, suara nyaring terdengar saat petarung-petarung mulai mengambil senjata. Gindo berjalan, melihat satu persatu murid-murid lain mengambil senjata mereka. Seorang murid mengangkat belati besi kuning, ujungnya bersinar samar di bawah cahaya obor. Logam ini dikenal sebagai mimpi buruk bagi makhluk gaib. Sekali saja luka, racunnya akan terus menyebar hingga ke sumsum mereka. Tanya itu, jimat-jimat pelindung dibagikan. Beberapa digantungkan di leher, ada yang disisipkan di ikat pinggang. Bawa semua yang kalian butuhkan. Tapi ingat, strategi lebih penting daripada kekuatan. Suara Gindo mengingatkan. Ia sendiri memilih sepasang belati pendek, senjata yang sudah menemaninya sejak pertama kali ia belajar berburu. Matanya memantulkan cahaya dari bilat tajam yang siap merebut nyawa musuhnya. Datuk Baduya berdiri tegak di depan mereka. Lalu ia mengangkat tangannya.
Sepertinya sudah cukup. Sudah saatnya kita akan mulai berburu. Berangkat! Mereka semua membungkuk sebagai tanda hormat. Lalu dalam sekejap, para petarung menghilang ke dalam kegelapan. Di suatu tempat yang tersembunyi, duduk melingkar dalam keningan yang mengancam, ratusan sosok bertudung hitam menyembunyikan wajah mereka dalam bayangan mereka. Bukan sekedar satu ras di antara mereka, ada bunian gelap dengan aura haus darah, bunian raja dengan postur angkuh penuh kuasa, bunian hutan dengan kulit lebih pucat dan mata tajam, serta manuang harimau yang tubuhnya lebih besar dan gerakannya nyaris tak terdengar. Mereka bukanlah sekutu alami, tetapi mereka semua berkumpul di sana untuk satu tujuan yang sama. Dari sudut ruangan terdengar geraman rendah seperti suara binatang yang menahan amarah. Beberapa sosok bergerak gelisah mencengkram lengan kursi batu mereka. Suara berat langkah kaki menggema membuat semua yang hadir diam. Sosok bertudung di tengah lingkaran perlahan berdiri dengan suara berat, dalam dan berwibawa menggema di seluruh ruangan. Kita telah hidup di balik bayangan terlalu lama. Sudah saatnya kita mengambil apa yang seharusnya menjadi milik kita. Geraman rendah terdengar di berbagai sudut. Beberapa bunian gelap mencengkram kursi mereka lebih erat. Cakar mereka menyembul sedikit. Seorang bunian raja duduk dengan postur kaku menyeringai tipis. Dunia manusia sudah dikuasai mereka yang lemah. Mereka tidak tahu betapa kecilnya mereka dibanding kita. Seorang manuang harimau di sisi lain ruangan mengetakkan kaki ke lantai batu, menciptakan dentuman keras. Apa yang kau usulkan? Jika kau ingin perang, katakan saja terus terang. Suara manuang harimau itu lebih dalam dan kasar. Sosok pemimpin itu terdiam. Keningan di ruangan semakin menyesakan, seolah udara di sana menebal dan menjadi lebih berat. Kemudian perlahan sosok itu berbicara. Suaranya lebih tajam, lebih dingin. Perang? Ia tertawa rendah. Suara tawanya menggema seperti bisikan. Tidak, teman-teman. Ini bukan perang. Ini lebih dari sekedar itu. Blar! Obor di ruangan itu menyala semakin terang. Sesuatu di altar batu mulai bergetar. Seorang anggota bunian raja bersandar di kursinya. Suaranya dalam dan penuh perhitungan. Kita harus berhati-hati. Manusia bukan hanya bangsa. Beberapa dari mereka kini sudah mulai memburu kita. Beberapa sosok di ruangan itu merasa gelisah. Mereka semua tahu bahwa manusia memang telah mulai menyadari keberadaan mereka. Namun suara tawa dingin datang dari sisi lain di ruangan. Mereka hanya manusia lemah. Para pemburu benar-benar menggelikan. Mereka hanya segelintir. Tadi yang perlu kita takuti. Seorang bunian gelap menyeringai. Suaranya dipenuhi penghinaan. Bukan hanya manusia, kita juga harus mengantisipasi saudara-saudara kita yang menentang rencana ini. Suaranya dalam mengandung ancaman. Para manuang harimau yang masih memegang perjanjian lama dengan manusia, mereka akan jadi penghalang. Hening. Namun dari sudut ruangan, seorang bunian hutan makhluk yang biasanya lebih pendiam akhirnya angkat bicara. Bukan hanya mereka, bunian raja dan beberapa bunian gelap yang tidak sepaham dengan kita juga akan menentang. Kita perlu memastikan mereka dibungkam sebelum mereka bisa bergerak. Geraman rendah terdengar dari berbagai penjuru ruangan. Suasana di tempat itu semakin tegang, seolah hanya tinggal menunggu satu kata perintah untuk melepaskan Raka ke dunia manusia. Sosok pemimpin mereka mengangkat satu tangan. Seketika keningan mutlak meliputi ruangan. Dengan nada dingin ia mulai berbicara. Manusia pemburu harus disingkirkan lebih dulu. Mereka bukan ancaman besar, tapi bisa jadi penghambat. Salah satu anggota mengangguk pelan, mengerti bahwa manusia pemburu yang memiliki senjata mistis harus dihabisi sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh. Bunian raja yang masih setia pada peraturan lama harus dipantau. Jika mereka berusaha menggagalkan rencana kita, mereka juga harus diperhatikan. Seorang bunian raja yang setuju dengan rencana itu akhirnya menggerakkan jari-jarinya, menciptakan bayangan liar di lantai. Manusia harimau yang masih melindungi manusia itu mencoreng jiwa harimau dalam diriku. Aku sendiri yang akan mencabik mereka. Salah satu manuang harimau di ruangan itu mengepalkan tangan. Namun yang terakhir, perintah yang paling berbahaya pun keluar dari mulut sang pemimpin. Dan terakhir,
Universitas yang selama ini menjadi sumber mangsa kita. Kita harus mengamankan tempat itu. Jika perlu, buat kekacauan besar yang akan membuat manusia bertekuk lutut. Suara rantai-rantai beradu memenuhi ruangan. Bergema dalam keningan mencekam, beberapa sosok misterius berdiri perlahan. Bayangan mereka melayang di dinding, bergerak liar mengikuti kobaran obor yang menari. Di tengah ruangan, sang pemimpin masih berdiri tegak, tatapannya tajam menusuk setiap sosok bertudung di hadapannya. Saatnya bergerak, suaranya dingin, seorang bunian gelap maju selangkah, suaranya penuh antusiasme. Aku akan memimpin kelompok pembunuh Datu Abaduya dan padepokannya. Harus dihancurkan sebelum mereka bertindak. Pemimpin mengangguk, ekspresinya dingin. Bagus, bunuh mereka dalam bayangan. Jangan beri kesempatan. Seorang banuang harimau bertubuh besar dengan tatapan tajam seperti pisau menyeringai sambil mengencangkan sabuk belati di pinggangnya. Aku akan menyusup ke lingkungan bunian raja dan banuang harimau yang masih memihak manusia. Aku pastikan mereka hancur dari dalam. Suaranya dalam mengandung ancaman. Dan aku akan memimpin perusuh untuk membuat kacauan di universitas. Manusia-manusia itu tidak akan curiga. Mereka akan berlari mencari perlindungan. Dan saat itulah kita panen. Langkah pertama mereka telah dimulai. Darah akan mengalir dan malam ini kengerian sejati akan turun ke dunia. Di sebuah klinik kecil dekat universitas, di salah satu ruangan, Safira terduduk di ranjang pasien, tangannya memijat pelipis, kepalanya berdenyut hebat. Rasa pusing mengganggu. Sejak kejadian itu belum juga hilang. Di luar, bayangan-bayangan aneh mulai bermunculan. Sosok-sosok bertudung hitam bergerak dalam diam, mata mereka berkilat merah dalam gelapnya malam. Cas! Jendela kaca mendadak pecah berkeping-keping, pintu depan terempas dengan kasar. Engselnya berdecit keras sebelum akhirnya copot membentur lantai. Dokter dan perawat hanya bisa menoleh sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Cas! Serak! Darah menyembur liar ke dinding saat seorang staf klinik tercabik dalam satu gerakan. Seorang perawat berlari menuju pintu belakang, tapi sosok bertudung sudah lebih dulu menunggu. Dengan satu tangan yang kekar, makhluk itu mencengkram wajahnya lalu mengangkat tinggi-tinggi. Gerbar! Dalam satu gerakan, kepala perawat itu dibanting ke lantai, hancur seketika. Pasien beramburan, mencoba berlari tapi terlalu cepat. Sosok-sosok hitam itu bergerak dengan kecepatan yang mustahil untuk manusia. Dalam ruang rawat, Safira membeku, langkah-langkah berat mendekat, jantungnya berdegup kencang. Dia buru-buru merunduk dan bersembunyi di balik tempat tidur. Nafasnya tercekat, tubuhnya bergetar. Brak! Pintu ruangannya terbuka paksa. Safira menutup mulutnya erat, menahan nafas sekuat tenaga. Kakinya bisa melihat bayangan hitam di lantai bergerak mendekat, sunyi, sangat sunyi. Lalu tempat tidur yang ia sembunyi di baliknya terangkat tinggi ke udara lalu dihantamkan ke dinding. Safira menjerit. Tiba-tiba tengkuknya dihantam dengan benda keras, pandangannya berputar dan segalanya berubah menjadi gelap. Matahari baru saja muncul ketika sirine polisi menggema di sekitar klinik. Polisi memasang garis kuning, wartawan berkumpul, orang-orang berbisik dengan wajah ketakutan. Di dalam klinik, darah mengering di lantai. Tidak ada satupun jasad tersisa, hanya dinding-dinding berlumuran merah, meja-meja terbalik dan kursi-kursi hancur. Ilo berdiri di tengah ruangan, matanya menyusuri setiap sudut dengan ekspresi keras. Tangannya mengepal di saku mantel. Kali ini bukan hanya pembunuhan, tapi kepergian misterius semua orang di dalamnya. Apa-apaan ini? Dia menunduk, menyentuh darah yang telah mengering, masih basah di beberapa bagian. Mendadak, ini baru saja terjadi beberapa jam yang lalu. Seorang polisi mendekat, wajahnya kebingungan. Tidak ada jasad, tidak ada jejak pelaku. Ini gila, Pak. Ilo tidak menjawab. Matanya tajam menatap lantai yang berantakan, lalu dia beralih ke jendela yang pecah. Kemudian dia melihat sesuatu, bekas cakaran di dinding yang tertutup darah. Ada bekas cakaran besar, lebih besar dari tangan manusia biasa. Ilo menghela nafas panjang. Dunia ini semakin aneh. Tidak, semuanya terjadi saat aku berada di sini. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ini bukan kasus yang bisa ditangani oleh polisi, oleh siapapun manusia. Karena semua ini bukan tindakan manusia. Tapi jika bukan manusia, lalu apa? Batinnya, dia ingin menolak pikiran itu, tapi semua dugaan mengarah ke sana, apalagi setelah kasus di universitas.
Jika kali ini dia gagal memecahkan kasus, karirnya bisa berakhir. Rasa frustasi mulai merayap. Dia perlu jawaban, dan satu-satunya orang yang bisa memberikannya adalah Fadil ataupun Troy. Ilo yakin ada sesuatu yang aneh dengan mereka berdua kali ini. Dia harus memastikannya dengan benar. Ilo curiga kedua anak itu bukan manusia biasa. Sore itu, kampus mulai sepi. Di depan pagar kampus, Ilo berdiri di sudut strategis, tangan kirinya memegang secangkir kopi yang mulai dingin. Sementara matanya mengamati dua sosok yang sedang berbicara serius di seberang jalan sana, Fadil dan Troy. Mereka berdiri agak jauh dari keramaian. Sikap mereka jelas tidak santai. Troy sesekali melirik ke kiri dan kanan seakan takut ada yang menguping. Ilo mendekat sedikit, mencari posisi terbaik untuk mendengar percakapan mereka. Suara Troy terdengar lebih dulu, pelan tapi penuh tekanan. Safira juga menghilang. Dia ada di klinik waktu itu. Fadil menghela nafas berat, rahangnya mengeras, wajahnya penuh kegelisahan. Jadi mereka mulai bergerak ya. Aku tidak bisa diam. Troy mengangguk, menekan suaranya lebih dalam. Aku curiga, ini bukan hanya bunian gelap yang terlibat. Ini lebih besar daripada yang kita duga. Fadil menatap tajam. Kita? Sejak kapan aku menjadi bagian rekanmu? Kau mungkin berbeda, Troy, tapi kau tetaplah bunian gelap. Troy tersenyum. Ya, mau sejenak apapun dirimu, kau tetaplah manuang harimau, Fadil. Ilo menegang, otaknya bekerja cepat. Bunian gelap, manuang harimau. Kata-kata itu bergema, menyatu dengan teka-teki yang selama ini membingungkannya. Benang merah mulai tersambung. Kejadian di universitas, pembantaian di klinik, hilangnya orang-orang tanpa jejak, dan sekarang makhluk-makhluk yang seharusnya hanya ada di mitos. Ilo meneguk kopinya tanpa sadar. Matanya terus mengamati dua pemuda itu. Jika ini benar, maka kasus ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia kira. Suara langkah kaki Ilo yang berat terdengar saat ia berjalan lurus ke arah Fadil dan Troy. Tanpa basa-basi, ia langsung berbicara. Jadi, kalian adalah manuang harimau dan juga bunian gelap. Deg! Fadil dan Troy membelalak, jantung mereka berpacu. Troy refleks mundur selangkah, tatapannya berubah liar. Fadil menatap Ilo dalam, mencoba membaca ekspresi detektif itu. Hening, lalu Troy terkekeh meski terdengar getir. Kau sudah gila ya, detektif? Katanya mencoba terdengar santai, tapi Ilo tidak tertawa. Sebaliknya, ia tetap menatap mereka dengan pandangan dingin dan penuh keyakinan. Aku tidak peduli siapa kalian sebenarnya, katanya pelan tetapi tajam. Tapi aku percaya satu hal, kalian bukanlah pembunuh. Fadil dan Troy saling pandang. Mereka tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut sang detektif. Aku tahu kalian menyembunyikan sesuatu. Apa yang sebenarnya kalian jaga? Aku hanya ingin tahu. Percayalah, aku di pihak kalian. Kali ini Fadil terdiam lebih lama. Ada sesuatu di mata detektif itu, keteguhan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada ketakutan. Hanya seorang pria yang berusaha memahami sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Fadil mengalihkan pandangannya kembali ke Ilo. Matanya seperti dua bara api yang menyala. Lalu dengan suara rendah dan tajam, dia berkata, baiklah detektif, kami akan memberitahumu. Tapi ingat, setelah kau terlibat, kau tidak akan bisa kembali. Ilo tidak berkedip, seulas senyum terukir di wajahnya, bukan karena kemenangan, tapi karena kepastian. Aku sudah mengambil keputusan, katanya pelan tapi penuh ketegasan. Lalu suaranya terdengar lebih dalam. Dan kalian berdua telah mengambil keputusan yang tepat. Troy menatapnya dengan ekspresi penuh tanya. Apa maksudmu, detektif? Di masa depan, kalian bisa mendapatkan bantuanku. Percayalah, jika tindakan kalian untuk kebenaran, aku akan mendukung kalian, bahkan jika itu melanggar. Fadil dan Troy terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata Ilo yang berat sekaligus meyakinkan. Fadil akhirnya mengembuskan nafas panjangnya. Baiklah kalau begitu, sepertinya aku akan mengukir sejarah baru dalam kaumku. Ilo menatap dengan tertarik. Sejarah apa? Tidak perlu kau pikirkan soal ucapan terakhirku itu, tegas Fadil. Troy hanya tersenyum dingin, tetap misterius dan datar, tapi mereka baru saja membuat kesepakatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Di sebuah ruangan kecil yang disewa Fadil, mereka bertiga duduk mengelilingi meja yang penuh dengan dokumen, peta kota, dan catatan kasus. Lampu meja menerangi wajah-wajah mereka yang serius. Fadil menatap peta dengan tatapan tajam. Tangannya menggambar lingkaran di sekitaran titik terakhir tempat Safira terlihat, klinik dekat universitas. Oke, kita mulai dari sini. Kita tahu Safira ada di klinik malam itu. Pertanyaannya siapa yang terakhir melihatnya, kata Fadil sambil mengetuk peta. Ilo menarik nafas dalam. Saya ingat tidak ada saksi yang selamat. Jadi kita harus mencari jejak lain. Mungkin seseorang melihat sesuatu sebelum serangan terjadi. Sambung, Trot. Aku bisa bertanya pada beberapa orang di sekitaran klinik, termasuk pemilik warung atau petugas kebersihan. Fadil berpikir sejenak lalu berkata, itu terlalu lama, detektif. Aku bisa menggunakan jalurku di antara kaumku. Beberapa dari kami mungkin mengetahui sesuatu meskipun mereka tidak mau bicara dengan manusia. Troy menambahkan, aku bisa menyelidiki dari sisi bunian gelap. Tidak semua dari kami mendukung perang ini. Tapi bukankah kau memiliki penciuman yang kuat, Fadil? Hei, aku harimau, bukan anjing. Brengsek kau, Troy. Penciuman kami bukan untuk melacak, tapi untuk memastikan wilayah kami aman. Bentak Fadil yang merasa tersinggung. Ilo menyentuh pundak mereka berdua. Dengar, ini bukan hanya tentang manusia yang menghilang. Safira adalah manusia penting bagi kalian, bukan? Maka dari itu, ayo langsung kerjakan sekarang. Fadil dan Troy saling pandang. Mereka sadar Safira dalam keadaan berbahaya dan dunia manusia berada di ambang kehancuran. Dan kini seorang detektif manusia, bunian gelap, dan manuang harimau harus bekerja sama. Sebuah aliansi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak pernah percaya satu sama lain. Tapi malam ini pandangan mereka akan berubah karena Ilo. Dua sosok yang mustahil untuk bersatu kini akan bekerja sama. Hanya ada satu tujuan. Mereka harus menyelamatkan Safira. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Minka, dari Sinta Diary, keren banget ya. Bagaimana di sini, aduh saya jadi ini nih. Jadi apa pemeran di dalamnya nih. Tapi ini tidak request dari saya ya, saya nggak minta, tapi Minka memberikan surprise buat saya. Mau nggak mau saya ikutin. Intinya terima kasih Minka atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga ya di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan ya buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, audio, bebas, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.